Shalom jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah di minggu yang kedua pada bulan April ini. Saya sangat yakin dan percaya saudara dan saya diberkati Tuhan dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Doa saya, dimanapun Bapak Ibu berada, bahkan mengerjakan apapun, berkat yang luar biasa dari Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Minggu yang kedua ini saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama, menyalibkan kedagingan. Menyalibkan kedagingan. Galatia pasal yang kedua ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus menasihatkan satu hal yang sangat prinsip sudah sekalian pada jemaat di Galatia, bahwa ada perbedaan antara hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Seyogianya saudara sekalian orang-orang Kristen, orang percaya, saudara dan saya, jemaat Tuhan, seluruh warga gereja, para pelayan-pelayan Tuhan, kita harusnya sudah menjadi pribadi yang menyalibkan kedagingan. Menyalibkan kedagingan saudara sekalian maknanya adalah bahwa kita tidak lagi terikat dengan berbagai macam kedagingan kita. Tapi kita sudah mengalahkannya dan kita telah, saudara sekalian, menang terhadap hal tersebut. Yang menarik, saudara sekalian, dalam ayat-ayat ini, kalau kita baca dengan lengkap, nanti Paulus menjelaskan bagaimana, saudara sekalian, eksistensi orang yang menyalibkan kedagingannya. Tentu, senantiasa, saudara sekalian, memberi ruang dan gerak kepada Tuhan, mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup mereka. Saya sangat berdoa, kita semua adalah orang-orang yang lulus mengerjakan hal itu. 3 langkah sederhana saudara sekalian, bagaimana menyalibkan kedagingan. Yang pertama adalah tidak menuruti kedagingan. Tidak menuruti kedagingan. Pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19, 21, Galatia 5 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa saja yang menyangkut kedagingan saudara sekalian, kita harus belajar melawannya. Dengan kata lain apa? Tidak menuruti kedagingan. Kalau saudara masih menuruti kedagingan, berarti kita belum mampu menyalibkan kedagingan. Belum mampu menyalibkan keinginan daging kita, hawa nafsu, percideraan, roh pemecah, iri hati, dan seterusnya. Saya sangat mendorong kita bersama-sama, mari kita belajar menjadi orang yang telah menyalibkan kedagingan kita. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita menyalibkan kedagingan? Ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Yang kedua, hidup dipimpin roh. Artinya apa? Kita rela, saudara sekalian, dituntun, diarahkan. Bahkan, saudara sekalian apa? Dimonitoring oleh roh. Sehingga arah hidup kita, seluruh jalan hidup kita, pola pikir kita, sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, semua searah dengan keinginan roh. Pada tataran hidup yang seperti itulah, maka kita telah menyalibkan kedagingan. Kenapa? Karena tidak ada lagi ruang gerak, peluang bagi kedagingan untuk bekerja dalam diri kita bersama-sama. Hiduplah oleh roh, saudara sekalian, maka kedagingan akan kemudian apa? Sirna dari kehidupan kita. Dan kalau kita hidup oleh roh, maka kita mengizinkan roh itu sendiri yang terus berkarya dalam diri kita bersama-sama. Yang ketiga, saudara sekalian, menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah roh. Di ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang menghasilkan buah roh, saudara sekalian, maka kedagingan tidak ada lagi padanya.
Dan orang yang menghasilkan buah roh, saudara sekalian, berarti mereka adalah orang-orang yang sudah menyalipkan kedagingan. Saya sangat berdoa Bapak dan Ibu semuanya, supaya setiap hari, setiap waktu menghasilkan buah roh. Ketika saudara di gereja, ketika saudara di rumah, ketika saudara di pekerjaan, bahkan di jalan raya, ya, atau misalkan di mana saja saudara. Setiap kali kita menghasilkan buah roh, maka itu akan membawa kita menyelipkan kedagingan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.